Bang di mana? Waalaikumsalam, Bang. Bang Ozal, Bang Ozal. Baik, kita mulai ya. Udah jam 5:10, harusnya jam 5 lewat kurang 10 ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Pertama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini hari kedua ya, hari Selasa, perkuliahan kita kelima ya, kalau nggak salah, tanggal 15 Maret 2022. Yang menurut informasi kampus mungkin akhir dari bulan Maret kita akan mengadakan ujian tengah semester. Tolong siapkan materi-materinya, khususnya tentang radio ya, yang sudah saya jelaskan beberapa pekan yang lalu. Jadi sudah cepat ya berlalu waktunya, dan kita sudah memasuki bulan Maret yang kedua. Ya. Ya, saya kecil radionya. Saya baru selesai yang di Akhwat. Alhamdulillah Akhwat itu udah bisa siaran radio. Saya ingin buktikan bahwa pelajaran atau materi kuliah yang khususnya saya ampu, produksi siaran radio streaming khususnya, yang nggak berbayar, yang canggih, yang mendunia, yang mudah, murah, cepat, bisa didengarkan di mana saja, sudah terbukti. Akhwat ada 2 orang tadi, Dita dengan Afnan. Saya nyatakan semuanya clear, sudah bisa punya radio. Ya. Kalau saya belum buktikan dengan sesama mereka, mungkin saya masih anggap nggak beres, programnya hanya rekayasa dan sebagainya. Ketika ada 2 orang yang berhasil, bahkan 1 orang yang berhasil,
saya nyatakan, saya deklarasikan, saya sudah selesai memberikan materi radio. Tapi yang lebih penting adalah saya sudah 100% memberikan teori-teori tentang siaran dan tentang mengelola radio, membuat dan bersiaran. Ya. Khususnya itu ya, membuat radio streaming dan bersiaran. Tadi sudah dibuktikan dengan 2 orang saja, saya cukup. Karena kalau nunggu semuanya, saya nggak yakin semuanya akan siap. Maka ketika ada 2 atau 1 orang makan ya, sudah berhasil, saya anggap berhasil dan saya sudah sukses lah menjalankan. Tinggal mereka bereksperimen, mencoba ya. Kalau saya harus dampingi terus sampai semuanya bisa, ya sia-sia belajarnya ya. Tapi minimal dasar-dasarnya sudah selesai lah. Itu yang saya juga akan samakan perspektif dan wawasan teman-teman yang Ikhwan di materi radio ya, bahwa teman-teman juga ada bisa punya radio tanpa harus menunggu semuanya bisa. Tinggal memaksimalkan, mencoba dan mencoba. Ya. Kemarin sudah siapa yang kemarin ya yang mencoba? Kami tadi, salat. Siapa yang kemarin mencoba radionya? Saya lupa namanya. Kelompok kami tadi. Hah? Karman, Prayoga, Gozali, terus. Saya mau cek dulu biar ada datanya. Karena ini nilainya udah pasti bagus. Prayoga. Ada Prayoga? Prayoga? Siapa yang kemarin? Hah? Salman. Sukarman. Muhammad Ghazali Nasir. Ya. Muhammad Fatah, Ustaz. Muhammad Fatah. Iya. Terus Amar Arisalah. Ya. Siapa lagi? Terus sama Lukman yang pakai Q, Ustaz. Lukman. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Satu lagi Muhammad Fatih, Ustaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dari berapa orang nih? 30-40 orang ya. Ya. Dari 20 ya. Ikhwan, Prayoga, Salman, Sukarman, Muhammad Ghazali Nasir, Muhammad Fatah, Almar Al-Risalah, Lukman yang Q, dan M. Fatih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1 sampai 8 orang udah beres. Yang pasti ini udah mengantongin kredit nilai itu 30 sampai 40%. Ya, kalau 40%, tambah nanti 20% UTS, tambah nama UAS udah 90 tuh. 90 udah aman tuh. Udah nilainya. Saya janji semua mahasiswa saya yang bisa bikin radio, yang bisa siaran, yang mengikuti kuliah-kuliah semua, nilai A pasti. Ya, saya katakan pasti. Insya Allah lah ya. Dapat A. UTS tinggal belajar aja. UAS, UTS, tugas-tugas. Radio udah aman, udah 30%. Jadi dipaksakan aja dirinya untuk belajar. Ini udah 8 orang khususnya. Kalau dapat B pasti B lah nih ya. Tinggal nanti sedikit lagi. Kemudian dapat nilai yang A. Oke ya, menarik. Kalau saya mau kasih tahu, pokoknya saya nggak pelit nilai lah ya. Nggak akan nyusahin orang ya. Apalagi masa depan kalian ya di tangan kampus ya, yang sekarang ini agak sulit belajar ya. Silakan dimaksimalkan untuk belajar radio. Kemudian ini pesan dari Ustadz Yusuf. Udah diajar Ustadz Yusuf belum? Alhamdulillah nih udah selesai buku ini tulisan Ustadz Yusuf ya.
Ustaz Yusuf mungkin belajar atau belum, nggak tahu saya jadwalnya. Ini tentang fikih puasa, ibadah selama Ramadan. Ini harganya 9.096 halaman, buku saku tentang Ramadan. Saya udah 2 kali bantu Ustaz Yusuf untuk mengelola tulisannya dari yang mentah, diedit sebisa saya, seperlunya, kemudian desain, layout, bikin cover, diedit tentunya, cetak, saya marketingnya, saya yang posting semua, saya yang ngirimin, saya yang ditransfer uangnya, nanti ada royaltinya. Ini buku yang pertama, dulu 7.000 harganya, ya Yusuf ya. Ini buku kedua, ada kenaikan sedikit, Rp2.000, karena memang fluktuasi dolar atau kondisi ekonomi ya. Ini jadi 9.000, 96 halaman juga, sama dengan ini. Ya, ini pertama, ini kedua. Jadi teman-teman yang mau order, saya tunggu hari ini, malam ini, karena saya cetak sedikit. Tahun lalu buku yang ini 7.100 dengan waktu durasi agak panjang dan mungkin minatnya cukup banyak kemarin ya, tapi tetap saya lagi proses promo. Ini udah 1.500 buku di harga 9.000. Saya promosi dengan media sosial, WA, Facebook, YouTube ya, Instagram, di jualan online. Ini Ustadz Yusuf punya naskah, saya yang kelola, harganya 9.000. Kalau kita lihat di toko buku nggak mungkin ya 9.000, kurang-kurangnya ini 15.000. Tapi karena saya bisa ngelolanya, saya tahu pengalaman linknya, sehingga biaya produksi bisa saya press sedemikian rupa, sehingga diketemuilah harga 9.000. Tentunya pengelolaan dapat, orang desain, orang layout, Ustadz Yusuf dapat royaltinya, marketingnya dapat juga. Ini saya akan kasih ke Ustadz Yusuf. Dan ini udah jadi dicetak, mungkin dalam 1 pekan ini selesai cetaknya. Ini bagi teman-teman yang mau cetak, saya cetak hanya 1.500, sekarang udah 1.200, 1.300 mungkin ya. Sedikit sisanya, saya nggak mau banyak-banyak, takut rugi, dan Ramadan 20 hari lagi, cukup panjang, tapi saya batasi sampai tanggal 17 order terakhir. Kalau sudah habis, sudah selesai, kecuali nanti ada cetaknya sekitar sampai 1.500, 2.000, 3.000 berani lagi. Tapi kalau di bawah 1.000 saya nggak berani karena mahal. Ini bisa 12.000 cetaknya kalau di print digital ya. Ini aja informasi dari saya dengan Ustadz Yusuf. Yang ingin memiliki, silakan japri saya, tulis nama, kelas, alamat pengirimannya. Untuk pengirimannya, ongkirnya sejabodetabek, JNE 9.000. Jadi kalau beli 5, 45.000 tambah 9, 53.000. Kalau beli 1 boleh, tapi sayang beli 1 9.000, ongkos 9.000. Ya sekurang-kurangnya 3 lah atau 4 ya. Kalau 4 kan kali 9, 36 ya. 36 tambah 9, ya 45.000 jadinya. Ini saya udah dipercaya oleh Ustadz Yusuf, Muhammad Yusuf, guru kita, guru fikih di kampus, untuk mengelola buku-bukunya dan mempromosikan, tentunya menjualnya. Ya itu aja dari saya, terima kasih. Oke, kita kembali ke materi kuliah. Sekarang saya minta yang 8 orang ini membantu saya untuk meyakinkan teman-teman bahwa teman-teman bisa punya radio. Jadi sekarang kita praktek radio, siaran. Praktek menggunakan radio sebagai sarana dakwah kita. Silakan. Yang mau bantu teman-teman dari 20 orang ini sudah berhasil 8. Mudah-mudahan semuanya udah punya radio.
Dan saya paksakan ya, saya harapkan semuanya punya radio. Jangan tidak. Karena untuk modal dakwah kita. Ya, itu aja dari saya. Material ini adalah mengulang lagi praktek bersiaran radio. Dan ini dibuktikan dengan 8 orang yang tadi disebutkan sudah berhasil kemarin siaran. Berapa lama siarannya, Sukarman? Prayoga? Kurang lebih 45 menitan, Tad. Tapi Ya, pakai server yang lama, Ustaz. iya, memang lama. Itu servernya saya punya. Saya khususkan untuk mahasiswa atau orang-orang yang saya latih. Kalau saya bikin pelatihan itu 200.000 satu orang. Itu servernya saya kasih sebulan coba. Setelah itu mereka harus punya server sendiri. Artinya mereka punya radio lah. Punya radio, bisa siaran rutin. Kemudian dia bisa mengekspresikan kepandaiannya sehingga dia punya radio apa buat hobi, buat dakwah terserah aja ya. Yang penting saya udah berikan kailnya sehingga kita bisa di dunia dakwah ya khususnya bisa bersiaran ya. Jadi teman-teman yang aktif di organisasi bisa punya radio udah tinggal dimaksimalkan untuk program-programnya. Itu aja saya, silakan yang lain dicoba. Kalau yang lainnya yang 8 udah bisa berhasil, saya yakin lah ya. Yang lain juga udah bisa berhasil nih. Ya, silakan. Materi kita sekarang praktek. Sekarang saya minta Prayoga, Salman, Sukarman. Kemarin saya nggak sempat dengar, saya kelelahan, saya tidur lebih cepat. Sekarang coba pakai tadi SBBR-nya. Prayoga ada? Prayoga ada. Arman ada, Tad. Salman, Sukarman. Hadir, Tad. Hadir, Tad. Ghazali Nasir. Fatah. Hadir, Ustaz. Hadir. Hadir. Almar. Almar, hadir. Lukman. Lukman pakai Q hadir, Ustaz. Ya, M. Fatih. Hadir, M. Fatih. Oke. Tolong saya udah buka SBBR-nya ini. Ya. Yang saya sebut tadi 1 sampai 8 itu coba siaran bergantian tapi nggak bisa double-double. Nanti kalau udah siaran bacain aja. Kalau nggak bisa ngomong, baca buku aja atau baca berita aja. Nanti saya agak menjauh dikit dari Zoom, saya akan dengerin siarannya. Silakan ya. Baik, Ustaz. Bisa? Anda coba, Ustaz. Ya, silakan. Saya agak keluar dikit ya dari Zoom ya, supaya nggak terlalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak keluar dikit ya dari Zoom ya, supaya nggak terlalu. Malam rekan siaran Radio Kota Jakarta. Apa kabarnya malam ini? Semoga baik-baik aja. Senang sekali saya Dimas Panggilan Saputra akan menemani Anda dalam acara Kopaja, Kopi Pagi Jakarta. Selama 2 jam ke depan, saya akan menyampaikan informasi aktual dari dalam dan luar negeri dengan selingan lagu-lagu pop Melayu Indonesia dan Malaysia. Anda dapat mengomentari informasi yang kami sampaikan melalui WA di nomor 0857 802222. Anda juga bisa berkomentar di page Facebook kami di Bangga Jakarta. Untuk mengawali pertemuan kita kali ini,
kami putarkan dari Malaysia. Selamat menikmati. Masih bersama kami Radio Bangga Jakarta. Itulah sebuah lagu yang kamu bisa siarkan untuk menemani malam Anda. Masih bersama kami di Mas Bangga Saputra di SBBR. Demikian. Terima kasih. Radio Bangga Saputra. Demikianlah siaran kita kali ini dari ruang. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan Tad? Itu Tad. Itu dari Bangga Radio. Nah, Tad, itu Tad. Iya. Karman tadi Tad. Si Acong mah anak jalanan. Apa? Kopaja Tad. Iya, Kopaja itu kopi pagi, Jakarta. kopi ke Jakarta. Itu apa? Si Acong apa si Acong tadi tadi? Nama aja. Oke. Lagunya tadi ya dari Malaysia ya. Betul Tad. Betul, Tad. Kamu orang mana? Orang Kalimantan? Bukan? Bukan Tad. Kok suka lagu Malaysia negeri jiran? Ada nemunya itu Tad. Baru ke download yang itu. Nanti di-download ya, minimal 100 lagu, bisa diputar-putar setiap hari, bisa dimasukin. Saya minta Sukarman, tolong bantu saya, dan diberikan testimoninya bagaimana caranya Sukarman menjalankan radio yang tadi. Baik Ustaz. Gimana tahapannya, gimana cara itu? Biar teman-teman juga langsung dari antum ya, bukan dari saya, supaya yakinlah teman-teman itu benar, bukan rekayasa ustadznya nih, bukan rekayasa yang dibuat-buat, tapi benar-benar dari tubuh hati paling benar. Silakan Sukarman. Pertama kali gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustaz. Untuk yang siaran ini, kalau untuk servernya kan kita udah pakai yang dari Ustadz itu tadi. Ya. Terus untuk aplikasinya yang broadcast myself itu, Ya. untuk menjalankan pertamanya kita koneksikan dengan internet, yang ditekan di tombol yang besar yang tengah itu. Mungkin sebelum itu apalagi hostname-nya, username, passwordnya, partnya, diikutin ya yang saya udah kasih tahu kan? Iya Tad, yang Ustadz kasih tahu itu Tad, yang dari awal. Oke. Kemudian apa langkah waktu mau siaran? Yang terkiri gimana? Nah, pertama ditekan tombol yang tengah itu sampai tulisan koneksi. Gambar, bikinin, dibalikin, biar kelihatan. Ya, deketin lagi. Apa yang dipencet? Tombol yang tengah itu yang paling bawah sampai tulisannya connected. Antum jelasin dulu
track kiri kanan fungsinya apa? Oh, 6. Layar 6. apa? Nah, Itu yang gede itu gimana? Kami jelaskan sedikit Awan dan untuk yang track sebelah kanan, Kiri sebelah sini ya, sebelah sini, sebelah kanan ini untuk mic yang ini. Bukan mic kali ya, lagu. Oh, ini untuk lagu, track lagu Tad. Ya. Awan, volume lagu. Ya. Kalau yang untuk Caranya, yang sebelah kiri ini untuk mic. Mic, dua-duanya mic. Yang kiri buat penyiar, buat announcer. Yang tengah untuk koneksinya. Terus yang tombol-tombol yang ada 4 itu ada lock untuk track lagu ataupun dakwah segala macam. Yang satunya ujung yang tersendiri untuk mic. Nah, untuk tombol-tombolnya seperti itu. Terus untuk pertama kami tekan tombol yang tengah itu, yang bagian bawah yang besar sampai tulisan connected. Ya, praktekkan. Ini kelompok 1 ya. Setelah itu kita setelah ini udah connected, udah connect. Kita tekan kalau mau nyetel lagu, track atau dakwah segala macam, ditekan dulu track yang di atas itu. Majuan dikit. Oke. Lantas belum keluar tuh suaranya. Udah nih Tad. Dia hilang. Saya pantau ya. Ini udah keluar lagunya. Kalau untuk berbicara, kita turunkan volume yang untuk lagunya atau untuk dakwah, kita turunkan. Kita naikkan volume untuk mic. Kami coba bicara sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang volume mic-nya. Ini untuk volume track lagu atau segala macamnya. Untuk yang kami praktekkan dan untuk mengunci volume track lagu atau track yang mic itu ada tombol lock di atas itu. Yang sini. Yang di track lagu atau di announcer atau siaran? Di announcer, kalau announcer di tersendiri untuk locknya. Kalau untuk lagu yang 4 itu yang paling kiri, yang tengah. Ya. Jadi itu ada beberapa. Sementara itu, Dad. Aman. Kalau kita lagi siaran, supaya nggak bergeser atau nggak mati, kita lock aja supaya dia stabil. Begitu juga lagu, supaya nggak geser-geser. Misalnya kita lagi setel lagu, lupa locknya atau terbuka mic track sebelah kiri, maka kita teriak-teriak ngobrol itu masuk suaranya. Supaya aman, kita lock aja ketika kita siaran atau ketika kita memutarkan lagu. Itu aja tambahan saya. Segera, Dad. Ya, saya minta sekarang mana prayoga. Silakan prayoga. Mungkin ada masukan lain atau ada trik lain. Ya, silakan prayoga, Salman, Gozali. Kemarin siarannya ganti-gantian ya?
Nah, Ustaz, sempat gantian Ghazali sempat masuk. Coba dong, saya mau minta 88-nya siaran sekarang. Ya ganti-gantiannya gimana nih? Coba biar dipraktekkan. Anggaplah kan ini berjauhan nih. Sekarang di mana tinggalnya? Keset, bukan keset. Raigo di mana tinggalnya? Ana di ini Ustaz. Sekarang lagi di Mampang Ustaz. Oke, Salman. Ya Ustaz. Ustaz. Salman di mana? Salman udah bisa siaran Ustaz, tapi karena Salman pakai satu device, izin keluar Zoom dulu bisa Ustaz? Keluar aja, keluar. Ini sebenarnya ke Zoom ya, ada keluar aja. Keluar aja dulu. Sukarman udah tahu. Ghazali di mana? Udah siaran ya Ustaz. Ghazali di mana tinggalnya? Oke. Jadi yang 88 ini nggak berdekatan kan? Di masing-masing rumah kan? Iya. Yes, ya. Oke, anggaplah di luar kota lah semuanya ya. Yang nggak perlu datang ke studio ketika mau siaran. Silakan. Gimana 8 orang ini mengatur waktunya supaya nggak berbarengan? Gimana caranya? Coba ceritakan dulu biar teman-teman juga paham. Anggapnya hari ini 8 siaran, gimana membagi waktunya? Silakan. Gimana Sukarman kemarin? Kemarin pas Ana mulai siaran itu tadi, kebetulan kan yang lain tuh mungkin kendala sinyal atau yang lainnya, kendala yang lainnya. Jadi Ana siaran dulu sampai selesai. Ana putar satu lagu itu, terus mulai dari pembukaan terus putar lagu, isi sedikit pembicaraan gitu, terus lagu lagi, terus penutup. Begitu selesai penutup, baru Salman masuk untuk ceramah tadi. Gimana Pidato. cara ngopernya gimana? Berapa menit sebelum turun? Anak turun langsung Salman masuk tadi. Oke, berarti semuanya mantau ya? Nah, Tad, semua mantau di SPBR-nya itu tadi. Nah, nanti kalau kita siaran, misalnya Anton Sukarman, bla 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 bla. Baik teman-teman dimanapun berada, demikian perjumpaan dengan Sarman di Alifma Radio atau SBB Radio. Sekarang kita akan mengikuti siaran dari Sarman. Sarman ngomong bla 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 bla. 5 menit, 7 menit, 1 jam, 2 jam, mantau terus. Demikian kita Sarman akan undur diri dan kita akan lanjutkan dengan penyiar M Fatah. Masuk M Fatah. Begitu juga M Fatah ngomong untuk keluarnya dan akan disambungkan dengan Lukman. Lukman masuk. Kemudian ngomong lagi Lukman mau menutup Almar Almar ya. Almar akan menemani. Setelah ini kita akan bersama Almar menemani di ruang siar kita. Ngomong lagi, Almar selesai, bla 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 bla. Jangan kemana-mana. Nanti akan kita ditemani oleh Lukman dari wilayah mana gitu ya. Ngomong. Oke, kita akan lanjutkan siaran kita dengan materi misalnya dakwah gitu ya bersama M Fatih. Silakan M Fatih. Pendengar menunggu Anda semua. Ya silakan, saya tunggu ya. Oke, ganti-gantian aja saya pantau di SPBR-nya. Silakan. Oke ya, yang kemana Sukarman? Saya pantau dari agak jauh dari handphone saya nih, supaya nggak double-double. Baik, Ustaz. Silakan.
Assalamualaikum. Afwan, izin masuk. Tadi apa suara Ana terdengar ya? Ya, terdengar. Apa izin Terdengar masuk? ya Ustaz? Ya, terdengar. Ayo Prayoga ada bisa masuk? Belum masuk nih. Udah siaran belum? Prayoga, Salman. Belum siaran nih. Udah, Sukarman. Iya, Tad. Udah tadi masuk, Tad. Coba sekarang yang lain. Kok saya nggak bisa dengar nih?
Coba nanti dioper lagi ke teman-teman yang lain yang 7-8 orang ini. Ya tadi Salman lagi berusaha masuk ke dan Salman ke, Fatah ke, Alman ke, Lukman, Fatih mana aja. Hadir nggak nih Prayoga? Salman. Hadir Ustaz, tapi device buat siaran radio nggak dibawa Ustaz. Hah? Device untuk siaran radio nggak aneh bawa. Kalian lagi di luar Ustaz. Saya pesan aja ya. Prayoga, Alman, Sukarman, M. Ghazali, M. Fatah, Almar Arisala, Lukman, M. Fatih, silakan. Atau yang tadi udah bisa, atau yang kemarin udah bisa, silakan juga digabung aja. Saya mau lihat siaran berantainya, siaran yang berjaringannya. Tadi apa ada yang standby di SBBR? Anak standby tapi anak atur itunya tracknya. Tadi anak masuk sekitar 17.40 setel lagu Magic Root dan ngomong sebentar. Dicoba lagi masuk lagi aja. Siap-siap. Izin masuk lagi Pak Karman.
Ya, Assalamualaikum Ustaz. Tadi sudah jelas ya Ustaz, terdengar suara Salman Ustaz. Sudah jelas ya tadi Pak Karman ya? Jelas. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz dan Pak Karman. Suara anak-anak tuh rame belakang. Ya Ustaz, di sini dekat musola Ustaz Qadarullah, jadi banyak yang main sebelum sholat maghrib. Saya tahu nih, udah berhasil. Silakan yang orang kedua, ketiga. Bagi lagu ya. Selamat sore pecinta sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peternak sekalian. Apa kabar? Dalam acara sore ceria selama 2 jam ke depan, selama berapa jam 6:30 lah ya, maghrib. Dan kita coba yang lain siaran. Setelah itu kita nyatakan semua selesai untuk praktik dan siaran radionya. Kita break dulu ya. Baik, Ustaz. Yang lain belajar dari teman-teman yang sudah bisa.
Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya. Tolong dibuka on cam semua. Ya, saya sudah coba semua radio-radionya. Dan 8 orang itu dinyatakan diri. Insyaallah nilainya sudah aman. Cuma nanti saya akan lihat di prakteknya. Jadi saya mau minta, ini 8 orang, udah bikin grup baru ya. 8 grup penyiar, kemudian nanti 8 lagi, sampai semuanya terlibat. Berapa orang ini semua? Tadi kalau nggak salah 24 ya. 24 kalau dibagi 8 berarti ada 3 kelompok. Jadi yang 3 kelompok itu akan pantau terus, bukan sekedar bisa kemudian selesai, tapi enggak ya. Harus ada pelatihan-pelatihan lainnya sehingga udah terbiasa dan menjadi modal tersendiri bagi kita nanti melaksanakan dakwahnya. Nah, setelah ujian ya, atau sebelum ujian nanti kita lihat lagi.
Yang pasti saya sudah selesai mengajarkan radio dari mulai teori sekedarnya, kemudian praktek dan siaran. Setelah itu saya akan tambahkan lagi dengan teori rundown, segmentasi, STP itu namanya segmentasi, targeting, dan positioning. Dan juga nanti bagaimana nih mensiasati ketika kita punya radio bisa mendatangkan uang. Artinya mendatangkan uang itu mencari iklan ya, atau membuat yang namanya block time. Siapa yang punya usaha, kita kasih 1 jam, 2 jam di radio tapi bayar 200.000 misalnya kan, atau 100 atau 300 terserah aja ya. Tergantung kedekatannya dan juga tergantung kebijakan kita ketika kita mau menjual slot dari radio ini. Sehingga kita bisa berdakwah lebih luas lagi, dapat uang, ketampilan datang, itu semua yang nggak bisa di panggung, artinya itu nggak bisa ceramah, nggak bisa khotbah, nggak bisa jadi ustadz yang di panggung, tapi bisa jadi ustadz yang di radio. Itu dampaknya sama, efeknya sama. Yang pasti ketika kita mempunyai radio, sudah selesailah. Sedikit banyaknya ada kontribusi kita untuk dakwah. Minimal kita menyiarkan hal-hal kebaikan. Baik itu lagu, tausiah, ceramah, atau informasi yang tidak hoak. Sehingga kita bisa lebih nyaman bersiaran dengan media radio ini. Itu kira-kira gambaran ke depannya. Minggu depan, pekan depan saya akan kasihkan segmentasi ya. Yang khusus 8 ini udah aman, nilainya sudah di tangan, sekitar 30% ya. 30% sudah di tangan, kemudian nanti tambah UTS, UAS 50%, 50, tambah 30, 80, tambah dengan tugas-tugas lainnya 85 udah A ya. Kalau di kita di kampus 80 udah A. Jadi untuk mendapatkan nilai A itu sangat mudah. Terbukti Prayoga, Salman, Sukarman, M. Ghazali, Fatah, Almar, Lukman, dan Fatih udah dapat nilai. Ya. Tinggal nanti belajar lagi di ujian tengah semester. Nah, untuk ujian tengah semester soalnya saya bocorkan sekarang aja. Ini saya akan masukkan. Ya. Kalau kita mempunyai radio streaming berbasis Android, bagaimana bersiarannya? Karena bentuknya besok multiple choice, maka saya akan tanya dengan pertanyaan pilihan. Ya. Dengan handphone misalnya kan, Android, dan selesai. Ya. Mungkin saya akan banyak ini. Di 5 atau 7 soal tentang radio streaming. Kemudian apa fungsi track kanan dalam radio streaming? Untuk lagu, untuk istirahat, untuk siaran, untuk iklan, untuk promosi. Pilih itu. Track kiri digunakan untuk apa? A, siaran. B, untuk campur lagu, untuk siaran, untuk tamu. Misalnya gitu ya. Ini ke 8 soal saya akan masukkan dari 20 soal di ujian tengah semester. Apa fungsi tombol tengah antara track kanan dan track kiri ketika kita mau bersiaran? Ya. Bagaimana apa fungsi lock di sebelah kiri saat kita bersiaran? Saya akan keluarkan itu, mungkin 8 soal. Begitu juga nanti untuk UAS ya. Saya akan ulang lagi dengan model lain, tapi intinya saya akan uji terus tentang radio streaming ini. Dan apa penamaan radio streaming dalam kegiatan-kegiatan dakwah web, internet, online, ekspatriat. Saya akan ulang terus nih. Ya. Apa pengertian rundown dalam suatu siaran radio? Apa fungsi rundown? Terus saya akan ulang. Kalau teori-teorinya banyak sekali ya. Ini ada buku, saya punya ini 1 buku, tapi ada
Ada 10 buku lah saya ini tentang radio ya. Ini jurnalisme radio, teori dan praktek. Ini saya pakai dulu tahun 2010 ya. Iya, 2010. Sampai sekarang masih laku bukunya itu. 2010, 12 tahun nih bukunya nih. Awal saya belajar radio 12 tahun yang lalu. 2000, mungkin 2004 ya dulu ya. Ini sudah saya pakai bukunya nih. Sampai sekarang cetakan terus 12 tahun. Dan saya akan gunakan pemahaman radio streaming untuk pengajian kita. Karena kalau ini hanya sekedar buat ya, judulnya jurnalisme radio, teori dan praktek. Hanya untuk tapi yang kalau ini untuk dakwah. Ini udah cetakan ke saya cetakan pertama malahan ya. Cetakan pertama 2008. 2010 saya dapat bukunya, kemudian sampai sekarang saya masih pakai untuk teori-teori yang di dunia radio. Tetapi sekarang ini udah lebih modern. Saya gunakan radio streaming. Saya sedang bikin bukunya. Namanya berselancar di dunia radio streaming. Mudah dan murah ya. Cukup dengan handphone satu perangkat Android, saya judulnya begitu. Ya. Ini saya akan coba terus sehingga nanti menjadi bagian penting buat kita di partai, yayasan, komunitas, lembaga, perusahaan, organisasi, komunitas sebagainya untuk bisa mempunyai radio streaming. Itu kira-kira gambarannya ya. Untuk ujian saya akan keluarkan mungkin 8 nomor ya. 8 soal, semuanya 20. 8 dikurang 20, 12. 12 itu akan dibagi menjadi pertemuan 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin rata-rata 3 soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 pertemuan, 3 soal per topik. Tapi saya akan ambil porsi radio streaming ini sebanyak 8 soal. Ya. Ini saya sudah ditagih oleh kampus untuk segera mengirimkan soalnya. Ini bocoran dari mahasiswa bahwa saya akan keluarkan 8 soal ya di radio streaming. Mudah-mudahan saat pekan ini selesai, soal saya akan kirimkan, belajar aja, kemudian nilainya usahakan bagus. Ya. Yang pasti teori dan praktek radio udah 30%. Kemudian berikutnya saya ingatkan lagi tugasnya yaitu jurnal. Jurnal udah selesai? Halo? Udah bisa Sukarman men-searching jurnal radio ya? Baik, Ustaz. Itu saya minta, yakin lah ya, pengalaman saya udah puluhan tahun di kampus di mana-mana. Yang saya ajarin ini akan berguna ketika naik bikin skripsi. Dan juga untuk nulis ya. Alhamdulillah tanggal 7 kemarin, 7 Maret 2022, saya presentasi melalui Zoom ya tentu karena COVID. Saya presentasi jurnal proceeding internasional di Turki kemarin. Saya kesempatan untuk mempresentasikan jadi presenter untuk penelitian saya di Scopus internasional di proceeding. Saya udah selesai di Turki kemarin tanggal 7 sampai tanggal 10. Tapi saya kebagian tanggal 10. Sebelum itu saya udah presentasi di Brazil, Brasilia, di Rio de Janeiro, kemudian di Meksiko, di Monterrey, di Roma, Italia, dan tanggal 7 kemarin di Turki, di Istanbul. Mungkin besok saya presentasi lagi, mau doanya aja, di Bali dan di Makassar.
Kali 5 kan berarti udah 6. Mungkin nanti bulan April saya mungkin di Nigeria, kemudian ada lagi yang di Roma, di Italia. Mungkin setahun ini saya akan mau coba sekitar 5-7 paper yang bertaraf internasional. Pakai bahasa Inggris, saya bahasa Inggris pas-pasan, tapi saya beranikan diri aja. Yang penting maju dulu ya, perkara benar salah. Yang benar nanti diterima, masa bodoh. Yang penting kita udah siap dengan kondisi yang ada. Sama dengan kalian. Nggak ngerti radio, paksain aja. Ini bisa. Saya juga gitu. Saya orangnya agak nekat dikit. Paper saya udah 4, saya akan tembus sampai 10. Kemudian barulah bisa kita tambah terus ilmu kita. Ya, jadi yang saya minta kalian ini membuat jurnal, kemudian searching, belajar Google Form sudah saya lewati. Saya udah coba di kancah internasional, di luar negeri dengan bahasa Inggris yang pas-pasan, tapi saya paksakan. Di dalam negeri justru saya belum pernah ya. Udah di Trisakti 2, kemudian di satu lagi 3 ya. Ada 3 atau 4 jurnal saya berbahasa Indonesia. Kalau yang di luar negeri semuanya full bahasa Inggris. Nah, salah satunya adalah yang kemarin saya buat tentang penggunaan sistem NLP untuk e-learning para tunanetra. Sebelum itu tentang UKM. Sebelum itu UKM juga. Sebelum itu tentang disabilitas menggunakan teknologi disabilitas bisu ya. Bahasa isyarat Bisindo. Bahasa Indonesia, bahasa isyarat Indonesia. Kalau kita kan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau orang yang lain itu dengan bahasa isyarat Indonesia Bisindo. Ya, jadi pengalaman saya sengaja berikan supaya juga ikut berkontribusi ke dunia akademis. Mohon maaf nih ya, bukan apa di kampus ini Alihma yang paper 4 internasional baru saya sendiri. Saya ajak yang lainnya nggak bergeming, mungkin belum tertarik kali ya, mungkin faktor bahasa. Kalau bahasa sama lah ya, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Arab. Tapi saya paksakan. Kalau Arab saya nggak berani lah ya. Kalau Arab, dosen lain selain saya udah jago-jago tuh. Udah air aja bahasa Arabnya ya. Kitabnya oke ya, saya nggak bisa baca kitab. Saya bukan kafasari saya, cuma belajar otodidak aja. Artinya bahasa Arab saya nggak berani lah ya. Tapi Inggris dari SD, SMP, SMA, kuliah kita belajar bahasa Inggris sedikit banyaknya saya berani lah ya. Salah-salah dikit biasa lah. Kita orang Indonesia ya, kita jajah Belanda. Nenek moyang kita jajah Belanda. Kemudian Inggris nggak diajarin. Ajarin di sekolahan, hanya grammar. Hanya nulis kali ya. Banyak grammar ya, kita belajar. Nggak pernah conversation. Nggak pernah kita reading. Nggak pernah kita listening. Karena nggak pernah kita writing. Ya. Nulis, baca, dengar, ngomong. Nggak ada kita. Grammar aja kita ya. Jadi sekarang udah waktunya lah. Kalian ini juga belajar dari saya khususnya dengan radio streaming. Dan radio streaming itu saya udah kelola 18, 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18. Sampai 20 kali ya. Radio streaming 17 Satyaman kemarin saya bikinin 17 18 kemudian 19 20 kan ada 20 radio streaming itu semuanya nggak pernah saya datang belajar pakai Zoom kayak gini kayak kalian ini alhamdulillah berhasil lah semuanya tinggal nanti kita mau memperkuat jaringan menambah wawasan untuk tetap eksis di radio streaming. Terlebih lagi dunia dakwah. Negara kita negara luas ya, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu luas sekali, dijangkaunya dengan radio.
TV bisa. Tapi kan kalau kalian nonton YouTube, cobalah. Isi aja 50.000 nonton YouTube. Nggak sampai setiap hari lah nonton YouTube ya. Nggak sampai sepekan ya, 2 pekan udah habis tuh 50.000, beli lagi. Kalau radio alhamdulillah lebih hemat lah. Toh juga kalau ceramahnya Ustaz Abdul Somad, ceramahnya Ustaz Adi Hidayat, Gus Nur, Habib Rizik, Ustaz Kondang ya, Ustaz Yusuf. Itu kalau di YouTube kan ya tanda kutip bukannya nggak boleh ya. Kalau saya sih nggak sia-sia. Kalau kita dengar Ustaz Kondang ini, Ustaz Somad, Hidayat dengan YouTube mahal. Kenapa? Nggak pakai radio? Kan juga sama. Yang kita dengar bukannya melihat orangnya. Orangnya cukup kita tahu, oh ini orangnya. Yang kita tahu kan suaranya. Suaranya di mana-mana ada. Itu cukup. Dengan radio bisa sambil tiduran, sambil istirahat, sambil baca buku, sambil makan, kendaraan, di motor pakai earphone-nya, di kebun, di angkot, colokin sini, ya. Saya punya ini. Saya beli kemarin 120.000 udah lama ya. Sebelum kopi saya pakai nih. Ini tadinya siaran buat teman-teman kalau pakai laptop. Tapi ini bisa juga ya dari laptop mungkin ya. Bisa nih. Nah, ini saya beli berapa? 150 atau 200 apa 120 saya lupa. Saya ada alat peralatan ini. Ini buat suara naik turun nih. Ini. Ini juga buat on off-nya. Ini buat kelihatannya ya. Ini buat mic-nya nih. Ini buat ini ya. Udah, siaran kita nih. Agak ganggu. Ini. Nah, ini ya. Ini buat mic-nya. Ini buat kupingnya. Mereknya Sandes. Ini udah 2 tahun ya. 1,5 tahun lah ya saya beli ini. Saya pelan-pelan aja. Nyicil 1 biji, 2, 1. Mana yang perlu, saya beli aja. Itulah modal saya cari uang. Modal saya bikin pelatihan. Cara saya mengatur, meng-create ya keterampilan saya. Dan ini radionya saya jual untuk pelatihan beberapa tempat. Mahal nih. Pelatihan kayak gini nih, kalau teman-teman mau tahu. Kemarin saya jual di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sulawesi Selatan. Bikin radio kayak gini, sama siaran, dia tidak KPI, karena Institut Agama Islam Muhammadiyah. Saya jual kemarin 6,5 juta. 2 hari pelatihan. Alhamdulillah sampai sekarang. Nanti kalian bisa lihat itu di Raja Media Utama. Klik aja di radio reaksi. Reaksi radio. Apa tuh? Reaksi kemarin. Radio edukasi dan komunikasi. Reaksi itu. Itu Sulawesi Selatan. Saya nggak ke sana. Saya nggak kemana-mana. Hanya dengan Zoom aja dapat uang saya kemarin 6,5 juta. Kemudian saya bikin lagi radio, bisa dicek nanti di Raja Media itu yang saya kirimkan. Namanya Pot Tekan. Pot Tekannya podcast teman dokter hewan. Itu saya kerjasama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Munawaroh. Nah, itu pelatihan 2 hari. Dan saya karena di Bekasi saya datang sekali ke kantornya. Kemudian pelatihan di Zoom sekali. Kemudian saya kontak lagi, waktu itu dia bikin acara seminar nasional, dia minta di radio. Itu saya datang ke kantornya di Bekasi dekat Kalimalang.
saya dibayar 5 juta. Emang saya minta 5 juta. Kemarin saya nanti dicek lagi DSI, Radio Dewan Sengketa Indonesia. Kawan saya Sabila Gayo, dokter PhD. Saya kemarin saya minta karena teman, harganya 2.850.000. Kemudian kemarin saya minta lagi Radio Ruhama. Ruhama itu teman-teman lama, dia ngelola travel haji umroh. Radio Ruhama itu radio apa tuh? Kalau di brand dari usahanya Al-Ahram. Radio alumni Al-Ahram Ruhama, radio umat Al-Ahram. Itu saya jual 650 per bulan bagi 300 ya, 303,6. Dibayar per 4 bulan. Kemudian kemarin saya jual lagi radionya itu di Ustadz Yaman. Ustadz Yaman kita, dia punya markas dakwah di Garut, mau bikin radio. Kemarin saya jual, tapi saya belum angkanya, baru pelatihan aja dengan radio dengan pengelola radio pesantren Ubay bin Ka'ab. Ustadz Yaman ya, kenal ya. Terus saya belum kasih harga, tapi udah selesai, udah jalan radionya, radio Ubay bin Ka'ab dari markas dakwah di Garut ya. Kemudian DSI Ruhama. Nah, ini lagi jajakin teman-teman di Universitas Terbuka UT. UT itu yang di Papua. Saya lagi jajakin mungkin sekitar 10 juta lah ya. Saya akan jual itu karena dia lembaga pendidikan yang uangnya banyak, punya pemerintah. Saya jual 10 juta. Latihan kayak gimana? Kayak gini nih. Nah, percis kayak gini nih. Kemudian sekarang mau bikin pelatihan. Nah, mohon doanya kalau kondisi udah kondusif, nanti saya seminggu sekali mau jual. Pelatihan ini 1 orang 100.000 belajar radio streaming, tapi sekali pelatihan saya minta 20 orang. 20 kali 100 2 juta setiap minggu di Petra. Kalau sebulan 4 kali 2 juta 8 juta sebulan saya dapat duit. Inilah keterampilan yang harus kita gali. Belum lagi nanti kemarin di Bogor ya, tapi nggak jadi. Saya kasih kesempatan 2 bulan untuk menikmati radio kayak gini. Tapi karena duitnya nggak ada katanya, pimpinan nggak menyetujui, ya udah nggak jadi, batal. Nah, itulah kira-kira keterampilan saya selain di kampus. Saya ada sekolah ya, namanya Fadli Broadcasting School, itu lembaga pendidikan, dan saya punya Yayasan Media Netra Sahati yang mengelola anak tunanetra. Ini saya belajar banyak dengan anak tunanetra ya. Mereka punya radio, punya kesempatan bersiaran dengan broadcast myself. Saya gali, saya belajar, akhirnya saya terapkan di kampus. Nah, ini yayasan yang saya punya. Ini tahun lalu saya nggak pakai yang ini, tapi yang sekarang saya pakai yang ini. Ya, saya pakai ini yayasan untuk menerbitkan buku Ustadz Muhammad Yusuf Siddiq, doktor. Ya, itu. Jadi kalau kalian belajar sama saya dengan bayar uang kuliah sekian, kan berapa sih uang kuliah? 1,5 ya? Sekarang. Berapa bayar uang kuliah? 1,4 ya. 1,4 tuh dapat 5, 6, 7 mata kuliah. Hari ini kalian dapat 2 ya. Senin, Selasa, Rabu, Jumat. 8 mata kuliah. 8 ya mata kuliahnya? Iya, 8. Ya. Senin 2, Selasa 2, Rabu 2, Kamis libur, Jumat 2, 8. 8 1 semester. Bagi aja tuh 1,4, anggaplah 1,6 lah ya, gampang ya. 1,6 bagi 8, 200.000 nggak sampai. 1 mata kuliah per semester. Bersyukurlah
masih terjangkau lah uang kuliahnya. Mutunya insya Allah lah bagus-bagus kok. Tinggal kita aja. Nah, termasuk saya tadi, kalau dihitung 1,6 misalnya ya, dapat 8. Katakan 200.000 tuh saya dibayar. 200.000 dibagi ini bagi berapa? 20 ya. 200.000 dibagi 20 bah. 20.000. Sekali pertemuan nih, saya anggaplah saya dibayar sebulan 200.000 ya. 200.000 dibagi 4 kan? Bagi 4 jadi 50.000 nih. 50.000 dibagi berapa orang nih? 20 orang. Padahal kalau saya jual di luar tuh bisa 2 juta, 3 juta, bahkan yang tadi saya ceritakan 5 juta, 6 juta, dan seterusnya. Jadi bersyukurlah ya. Banyak ustadz di sini yang bagus-bagus, ilmunya memang dari akarnya, saya juga dari komunikasi. Saya insya Allah ada ilmu radio, udah jadi kan radionya. Sukarman, Prayoga, Salman, dan seterusnya, ya sampai Fatih, udah punya radio nih. Kalau saya jual nih bukan jual 50.000, saya bisa jual 5 juta. Tinggal digunakanlah buat dakwah ini. Sebagai jariah saya, keluarga, dan juga nama besar kampus supaya dikenal sebagai kampus broadcasting Islami plus bahasa Arabnya atau Qurannya atau radio dakwah lah ya kayak gitu ya. Itu kira-kira ini udah jam 17.10, mungkin ada mata kuliah lain yang akan ajar. Habis ini apa mata kuliahnya? Tafsir Saya minta waktu nanti yang 8 orang ini saya akan minta waktunya, kita akan berdialog sekitar setengah jam ya, satu orang ya, ngobrol-ngobrol lah gimana sih perasaannya punya radio, gimana sih rasanya bersiaran, gimana sih mimpinya punya radio yang tadinya mahal, yang miliaran, ratusan juta, sekarang hanya pakai handphone, udah bisa nih. Sukarman tadi mana tinggalnya, saya di Tebet, udah tembus nih. Se-Jakarta udah tembus, hanya dengan modal radio yang bermodalkan wifi, kuota, dan handphone. Itu. Sukarman apa tipe handphonenya? Oppo lama itu tadi berapa lupa. Ya, memang agak unik nih. Kalau kita pakai yang tinggi, spek yang baru itu nggak support nih Oppo broadcast message-nya. Kalau boleh tahu berapa beli Oppo dulu? Saya kan atau bekas terserah aja. 2 juta. 24 ya. 2,4. Coba tanya di searching tuh. Harga audio atau mixer berapa? 4 juta paling murah. Itu juga harus studio. Harus ada laptop, harus ada PC. Nah, tadi saya beli ya, yang earphone ini. Ini pelan-pelan aja Sukarman, kalau ada duit nih, beli aja 150.000 nih buat modalnya. Itu cari ruangan atau tempat kos-kosan, siaran lah dengan teman-teman yang beda kampus ya, atau beda fakultas, ya. Siaran tuh. 2,4 beli earphone-nya 2 juta, 2,6. Anggap 3 juta semuanya. 3 juta punya radio. Dulu 3 juta nggak dapat apa-apa. 3 juta dapat bangku doang. Sama mikrofon 1. Di kampus kita tuh mikrofonnya harganya 1.250.000 kalau nggak salah. 2 itu dulu saya yang beli 2,5 juta. Ya, mixer audio. Nanti kalau udah normal nih, main-main aja ke studio. Mudah-mudahan kita bisa sempet ya praktek di studio. 2,4 mixer itu sekarang 4 juta. Dulu kita beli mixer audio yang tadi pakai broadcast message itu 12 juta. Itu 7 tahun yang lalu. 7 lagi ya. 7-8 tahun ya yang lalu ya. Itu yang saya minta uangnya sama-sama mahasiswa, sama dengan orang TU-nya bawa duit